Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini penunjangnya. Dari sekian nanti banyak penunjang. Saya ambil dulu penunjang utama. Hadirkan ingat mati pada saat sholat. Ini penunjang. Hadirkan bahwa ini sholatku yang terakhir. Ini perjumpaanku dengan Allah yang terakhir untuk sholat. Kalau maghrib tadi, hadirkan. Saya tidak menjamin diri saya untuk bisa hadir sebentar sholat isya, karena perasaan dirinya semuanya digenggam oleh Allah. Kalau takdirnya menyapa, mati antara maghrib isya ini, tidak ada sebuah kekuatan untuk melawan takdirnya. Semua digenggam sama Allah, dipegang oleh Allah, tanpa sakit, tanpa apa, Allah bisa mengambil kapan saja. Yang kita mau latih di sini sekalian, menjadikan sholat seperti puncak berdialog sama Allah bahwa saya mau mati, saya dekat sekali kematian. Karena begitu Pak, seorang muslim harus merasa was-was pada dirinya, al-khawf, harus selalu merasa dirinya, saya tidak lama dan saya tidak lama. Kenapa? Kalau Allah berkehendak untuk mengambil, langsung diambil. Kita masuk di sini. Ini perintah umum. Perintah umum untuk selalu hadirkan. Aksiru, perbanyak kalian, perbanyak. Hadirkan sebanyak-banyaknya. Hadirkan sebanyak-banyaknya apa? Zikra, peringatan, mengingat. Apa yang diingat? Hazimil lazat, yang memutuskan semua kelezatan, pemutus kenikmatan, pemutus seluruh kesenangan duniawi maksudnya di sini. Apa pemutus kesenangan? Maut, yakni al-maut atau al-mauta. Karena coba kalau antum hidup begini, begitu kita mati, semua kenikmatan duniawi hilang, terputus semua. Punya mobil baru, terputus. Mobil baru tidak dinaiki ke kubur. Pak Bel, mobil ambulans Tajididul Iman, putus. Rumah besar, rumah mewah, putus. Pindah ke rumah 2x1 meter. Nanti pekuburan Tajididul Iman. Ya, calon-calon pelanggan ini semua. Ya, ya. Ada mau duluan? Silakan. Ya. Di belakang dulu. Ya. Pak Rahman siap antar itu insyaallah ya. Masih mau taklim dulu ya. Kenikmatan pengantin baru semua hilang, Pak. Teman yang banyak hilang, putus semua. Allah bilang melalui hadis Nabi, ya, aksiru zikra hazimil lazat. Perbanyak. Perbanyak hadirkan ini, perbanyak. Ya, karena itu mati paling terbagus diingat pada saat mati. Hadis An-Nasai, Imam At-Tirmizi, juga Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad, dan Hasan hadisnya menurut Syekh Al-Albani. Ini secara umum. Secara umum, Pak. Dan paling terbagus dihadirkan ini nanti pada saat sholat. Ada yang disebutkan.
Ani bin Umar radhiyallahu anhu. Ini bin Umar radhiyallahu anhuma mengatakan bahwa kuntu ma'a Rasulillah SAW. Saya bersama Nabi SAW, kata Ibnu Umar. Faja'a rajulun minal ansari. Tiba-tiba muncul seorang laki-laki dari kaum Ansar. Laki-laki itu mengatakan, fasallam ala Nabi, berseri salam sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qal, dia bertanya sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa ayyul mu'min aqyas? Aqyas, mana orang mukmin yang paling pintar, paling cerdas? Ya. Di sini aqyas, paling cerdas. Siapa orang mukmin paling pintar? Dan sebelumnya pertanyaan ini ada ditanyakan, fa ayyul mu'min afdal? Mana orang mukmin yang paling utama? Tapi saya ambil ini. Fa ayyul mu'min aqyas? Siapa orang mukmin yang paling pintar? Kata beliau, Nabi menjawab, orang yang paling pintar itu kalau aksaruhumul lil maut, paling banyak menghadirkan mati. Wa ahsanuhum, dan paling bagus lima ba'dahu isti'dadan, persiapan apa yang dibawa sesudah mati. Paling bagus persiapannya untuk mati. Itulah orang paling cerdas. Cerdas karena betul-betul dia menyiapkan sesuatu kebutuhan yang penting. Untuk hidup yang panjang, dia sibuk pada sesuatu yang panjang. Dan ini mafhum muhalafahnya, Pak. Siapa orang mukmin yang paling bodoh? Lupa mati, tidak ada persiapannya sesudah mati. Itu orang bodoh. 24 jam dunianya, dan dia mau tinggalkan dunianya. Bodoh. Akhirat yang kekal, yang banyak, tidak dia peduli. Bodoh. Yang cerdas, dia tahu banyak, kekal, nikmat, paling tinggi, paling mulia, dia sibuk. Pintar. Lisan ini, Pak, lisan yang benar. Perkataan ini perkataan manusia paling jujur. Rasulullah. Siapa orang paling akyas, paling sibuk persiapan mati, paling sibuk persiapannya untuk mati. Faman kana yarju liqa rabbi falyamal amalan shalihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang mau berjumpa dengan Allah nanti sesudah kematian, berjumpa dengan Allah, sibuk beramal. Maka kalau bisa kita cerdas, Pak, tidak ada waktu yang tercecer 24 jam kecuali kita pakai di sini. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Saya sering mengatakan begini, kalau ada anak-anak mau ujian, kenapa anda hadir? Saya persiapkan ujian, Pak. Kenapa anda hadir? Persiapan pernikahan, Pak. Kenapa anda hadir? Persiapan semester, Pak. Dia tahu semester penting, ujian penting, menikah penting, pekerjaan penting, CPNS penting, sehingga dia siap. Tidakkah sesuatu kata yang pasti bagi kita bahwa saya mati? Tidakkah sesuatu yang pasti bahwa saya pasti mati? Saya pasti mati. Berarti harus lebih sibuk. Dan kita sudah bahas, iblis pasukan-pasukannya bernama tentara syaitan. Ini yang dihalangi. La ya'ti'annahum min baini aydihim. Saya akan halangi syaitan manusia dari pintu paling utama, dari depan. Apa depan? Rusak masa depannya. Mati, akhirat, kubur, nizam, ya, yaumul hisab, yaumul mahsyar, surga, neraka itu dirusak. Memori ini dihilangkan. Hadis Ibnu Majah sahih. Nah, ternyata mengingat mati itu bisa membantu
khusyuk. Coba hadirkan mati di sebagian kecil salat kita. Oh, tidak bisa sebagian besar, sebagian kecil sih. Mulai dari coba takbir sebelum nentu hadirkan sedikit. Dan hadirkan seperti kita mau mati. Kata Nabi SAW gini, uzkuril mauta fi salatika. Ingat kematian pada waktu salatmu. Ingat. Hadirkan kematian, ingat dirimu mati pada waktu kau salat. Kenapa? Fa innar rajula, kalau seseorang itu ingat pada waktu dia salat itu, iza zakaral maut, dia ingat mati pada waktu salatnya, ya, fi salatihi, pada waktu salatnya, faharju, maka mereka akan membantu dia an yuksina salatihi, untuk memperbaiki salatnya. Jadi kalau dia mengingat mati pada waktu salat, seperti kita mengatakan bahwa ini saya mau mati dekat, ini salatku yang terakhir, saya yakin akan bagus salatnya, akan khusyuk salatnya. Coba bayangkan kalau antum sebentar salat isya dan tidak yakin lagi bisa dapat salat subuh, Pak. Kira-kira kalau ada malaikat bilang, ini salatmu sebentar yang terakhir, kira-kira masih sempat Pak, kira-kira berpaling kiri masih mengandung. Kalau malaikat mengatakan, Sudirman, ini salat isyamu yang terakhir. Coba kalau antum yang dikasih tahu, ini salatmu yang terakhir, maka pasti akan perbaiki kita punya salat. Maka ulama mengajarkan, hadirkanlah setiap kamu salat seperti salatmu yang terakhir. La yazunnu annahu yusalli salatan ghairaha, dan dia tidak mengira lagi, tidak menyangka lagi bahwa salatnya itu adalah itu saja yang terakhir itu. Itu saja yang terakhir. Tidak dapat lagi salat berikutnya. Ini satu resep ya, kesatuan resep untuk bisa menghadirkan salat ini bisa khusyuk. Tidak ada garansi, tidak ada jaminan untuk dapat waktu berikutnya. Ini dalam Musnad Al-Firdaus oleh Ad-Dailami, dan hadis ini hasan oleh peneliti Syekh Al-Albani. Bisa Pak ya? Insyaallah. Nah, kita masuk di sini. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang datang sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi seseorang datang sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, dia berkata, ya Rasulullah, alimni, nasihati saya, ajarkan saya, bimbing saya. Itu ciri dulu para sahabat, Pak, senang minta nasihat, senang minta ilmu, senang minta bimbingan. Itu ciri para sahabat, mencintai ilmu, menempatkan ilmu urusan penting. Mendatangi Nabi khusus, mengatakan alim nih, mengatakan wa aujiz, dan berikan saya nasihat penting. Qal, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? 3 nasihatnya di sini. 3 nasihat penting kata Nabi. Itu kebiasaan Nabi sering memberikan nasihat-nasihat penting. Apa nasihat Nabi ketika orang itu minta nasihat? Iza kunta fi salatika, apabila kau lakukan salat, fasalli salatu muaddi, jadikan salatmu seperti salat perpisahan. Jadi ini resep, Pak. Salatil muaddi, salat perpisahan, salat terakhir, salat yang seperti tidak ada lagi salat di belakangnya. Ini nanti insyaallah di bagian lain saya akan jelaskan, ya. Wala tuqallam bi kalami ta'ziru min,
Jangan sembarang ngomong yang dengan satu kata kau menyesal. Coba Nabi kasih tahu, kalau kau sholat, jadikan sholatmu sholat terakhir, sholat perpisahan. Yang kedua, jangan kau sembarang ngomong karena kau menyesal. Yang ketiga, wa ajmi' alias amma fi aidin nas. Jangan kau suka berharap yang ada sama orang. Di sini suruh berputus asalah engkau, artinya kau tidak berharap, seperti kau tidak berharap lagi, sudah putus asa. Yang ada di tangan manusia, artinya apa? Berharaplah kepada Allah supaya kau tidak kecewa. Ini luar biasa Pak Musa ini. Butuh nasihat penting di tiga ini, dan saya akan ulang-ulangi di nasihat ini di mana-mana ini. Ini tiga kalimat ini. Kalau kau sholat, jadikan sholatmu perpisahan. Jangan kau sembarang ngomong. Nanti kata-kata akan kau nanti menyesal. Gara-gara ngomong tidak bisa kembali sama istri, talak. Gara-gara ngomong yang halal menjadi haram. Gara-gara ngomong bisa pertumpahan darah. Berputus asalah kau yang ada di tangannya manusia, berarti kau tidak dapat. Apa artinya? Tawakalnya kepada Allah itu tinggi.